A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahi 'aliyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kali ini kita bertemu kembali pada acara kita sampaikan salawat kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat salam kepada anak-anak cucu keturunan beliau, kepada sahabat, kepada para kita juga terkumpul Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini di acara Bible of Bible, kita telah memasuki episode yang ke-126 hingga ke-130. Seperti biasa, acara ini tentu saja dengan sumber kita yang sudah tak asing lagi bagi kita, yaitu Pak Donditan. Baiklah, kita langsung saja, kita bersama bertemu ini. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Cerah sekali nih hari ini. Ini ngomong tempat kita baru nih. Wah, ini mantap ini. Nah, mantap ini. Para pemirsa, kita nih perdana di studio Graha Mualaf ya. Alhamdulillah. Ya. Graha Mualaf udah punya studio ya, keren ya. Dan kita yang perdana ini. Asik. Alhamdulillah. Mas Bible nomor 126 ya. Saya tidak lupa ingin mengingatkan buat para pemirsa yang ingin menyisihkan rezeki di Bank Mandiri Syariah, kode banknya 51, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf nih ya. Nah, untuk wakaf di lokasinya di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur ya. Tanahnya seluas 6 hektar, Masya Allah, besar. Luar biasa. Ya, itu harga per meter perseginya adalah Rp250.000 ya, per meter persegi. Jadi kalau para pemirsa ingin wakaf, berapa jumlah luasnya, tinggal dikalikan Rp250.000 per meter persegi, gitu Pak Ustadz. Baik, kita mulai aja. Langsung. Langsung. Oke. Ya, siapa takut ya? Siapa takut. Ini suasana baru ini masalahnya. Suasana baru. AC dingin ya? AC dingin. Asik ini. Dan ini mau langsung satu sini. Ya. Oke, sebentar ya, saya Nah, nomor 126 ya. Menurut Bible, orang manakah Zibeon? Zibeon itu nama orang ya. Orang manakah Zibeon? Kita lihat nih. Ini saya aja yang bacain ya semua ya. Iya deh, saya nggak kelihatan dari sini nih. Apa perlu geser? Boleh deh, biar sama-sama ngelihat sedikit kayak gitu kan. Oh gitu ya. Ya, apa saya sambil mereng-mereng begini. Ngintip aja, Bu. Oke. Oh, ini kelihatan udah. Kalau nggak saya bacain pertama dah. Boleh, nanti yang kedua boleh. Ya. Siap. Yang pertama nih. Di Kejadian 36 ayat 2 itu disebut bahwa Zibeon itu orang Hewi ya. Saya bacakan, Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon orang Hewi. Tuh ya. Zibeon orang Hewi. Nah, sekarang bacain dikit ya. Baca nggak? Baca. Pada Kejadian pasal 36 ayat 20,
Ayat ini menyebutkan, inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Syobal, Zibeon, Ana. Betul kan? Ada Zibeon di situ. Ada Zibeon, ada Ana kan? Ada Ana. Jadi yang salah? Yang salah di sini nih kok ada. Yang salah mana yang salah? Apa kita salah di mana? Salah? Salah di mana ini? Kita cuman bandingin doang loh ya ayat ini ya. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak nafsirin ya. Iya. Nanti para pemirsa boleh cek sendiri ya. Lanjut ya. Terpapar dengan apa adanya lah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Yang 127. Menurut Bible, siapakah ayah Korah? Ya. Nah, kita lihat ayat pertama nih. Ayah Korah di Kejadian 36 ayat 5 itu Esau. Dan Oholibama melahirkan Yeus, Yailam, dan Korah ya. Korah ya. Ada Korah di situ. Berarti dulu. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Berarti Korah anak Esau kan? Kejadian 36:14. Dan inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu. Anak Zibeon, ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yelam, dan Korah. Sama ya, sama yang tadi 365 ya. Ya, anak Esau. Kejadian 36:18. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak-anak ya. Di 1 Tawarik 1:35, anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yelam, dan Korah. Oke. Sekarang bentar. Nah, mau bacain nggak nih? Ini kok beda di sini nih. Ini kok beda di sini, bukan agak lagi nih. Yang beda ini. Di Kejadian pasal 36 di ayat 15 hingga ke 16. Bunyinya seperti ini. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas. Anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas. Yang ke-16 ayatnya berbunyi kepala kaum Korah. Nah, ini Korah kok masuk di sini? Di Elifas. Keturunan Elifas nih di sini ya. Benar. Ini tadi ini. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah. Jadi di sini kan Korah ini anaknya Elifas. Keturunan kan? Elifas. Kemudian kepala kaum Gaitam dan kepala kaum Amalek, itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom, itulah turunan Ada. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Nah, memang Kristen ada yang menyanggah bahwa Korahnya ada 2. Namanya sama. Tapi ada pembuktian nih di 1 Tawarik 1:35 sampai 1:36. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yelam, dan Korah kan? Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaitam, Kenas, Timna, dan Amalek. Kok di Kejadian 36 ini masuk si Korah jadi anaknya Elifas? Padahal saudaraan nih. Iya. Di Tawarik saudaraan. Iya makanya. Nah gimana? Ya kan? Elifas sama Korah kan sama-sama Esau. Iya. Kan? Iya. Gitu. Jadi mungkin 2. Ini memang tetap sama yang Korah gitu. Oke. 128. Menurut Bible, siapakah yang menjual Yusuf ke Mesir? Ya, kita cek. Yang menjual Yusuf itu saudagar Midian, menurut Kejadian 37 ayat 28 dan 36. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir. Midian ya. Orang Midian ya, dijual ya. Ya. Kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya, di Kejadian 39 ayat 1, orang Ismail yang jual. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Beda nggak orang Midian sama orang Ismail? Jelas beda. Beda kan? Beda. Itu yang Kejadian 45 ayat 4. Saudara Yusuf sendiri yang menjual malahan. Ya, di Kejadian yang di pasal yang berbeda, tapi ini di kitab yang sama ya. Iya Kejadian, sama-sama Kejadian. Di kitab yang sama yaitu Kejadian, tapi berbeda pasal. Yaitu pasalnya 45 di ayat keempat berbunyi, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu,
yang kamu jual ke Mesir. Di sini memang penafsirannya jadinya saudaranya sendiri yang menjual. Itu. Perbedaannya sungguh Jadi ada tiga signifikan. nih, ada tiga nih. Ada tiga. Ada saudagar Midian, ada orang Ismail, ada saudara Yusuf sendiri. Mana yang salah? Biasanya kan dua, ini tiga nih. Harusnya bikin tiga nih kolomnya nih. Cuma karena kebanyakan. Nyari apa? Nyari yang mana yang salah. Nyari yang salah ya. Tapi ini yang uniknya di kitab Kejadian yang sama, Iya. ya, Iya. hanya berbeda pasal, berubah. Hmm. Berubah. Yang harusnya di sini saudara Midian, di sini adalah orang Ismail. Hmm. Yang ketiga malah Saudara sendiri yang menjual. Udah jangan dipikirin, lanjut. Saya dipikirin. nggak mikir. Kalau kami itu begini nih. Tapi gini, sorry. Iya. Ada yang mau saya bahas dikit nih. Di Kejadian 37 yang 28 atau 36. Ya. Di situ dikatakan bahwa Yusuf diangkat dari ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, ya. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ingat nggak di ayat Quran ada? Iya. Betul? Iya. Disebutnya apa di situ? Ininya. Dijual hanya dengan sedikit apa? Ya, sedikit. Apa? Ingat nggak? Aduh, saya lupa. Dirham. Dirham. Oke. Ada orang Kristen bertanya, komplain, klaim lah, klaim. Iya. Gimana ceritanya pada zaman Yusuf sudah ada dirham katanya? Kan dirham itu baru ada zaman sahabat Nabi. Omar bin Khattab. Iya. Gimana coba kira-kira? Dirham itu kan perak ya. Dinar tuh emas. Kayaknya sudah ada bayangan nih. Iya. Saya ngomong gitu sudah ada bayangan. Iya kan. Jadi hanya pada padanan sih. Enggak, jawabannya apa? Perak. Jadi itu berbentuk koin. Iya. Tetapi pada zaman Yusuf sama-sama dirham, ya bahasanya kan dirham. Jadi dirham itu sebagai currency, mata uang, betul nggak? Betul. Alat tukar gitu kan? Iya, course-nya. Cuma bentuknya berbeda, mungkin belum koin gitu loh. Masih bongkahan-bongkahan, ada yang kecil gitu kan. Namanya sikal. Itulah jawabannya gitu. Jadi dirham itu bukan harus ke koin, tetapi dirham itu adalah alat tukar bayar, alat tukar alat pembayaran dengan menggunakan perak kan? Iya. Itu satu. Yang kedua, adapun yang ayat 36 ya, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ada mau dibahas nggak? Ini kita akan bahas berdasarkan sejarah nantinya. Di Kejadian 39 ayat 1 juga ada tuh, ya kan? Iya. Adapun Yusuf telah dibawa Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ada yang mau dibahas? Sama ayat 36 tadi tuh. Firaun tadi mungkin. Firaun. Ya. Firaun. Jadi ini buat para pemirsa, ini pengetahuan umum ya sebenarnya. Iya. Memang perlu untuk sebagai mungkin pengantar dulu kali ya. Nanti kita bikin kajian selanjutnya nanti. Ya, ini bocoran aja. Tapi saya udah pernah bikin kajian soal ini. Oh, udah pernah ya? Pernah. Jadi waktu itu saya bikin kajian judulnya apakah atau benarkah Quran menjiplak Bible? Nah, saya bahas mengenai Firaun. Jadi kalau di Bible, Raja Mesir di zaman Abraham dan zaman Yusuf itu udah disebut Firaun oleh Bible. Pada zaman Musa juga disebut Firaun. Tetapi di Quran ya, pada zaman Abraham, pada zaman Yusuf alaihissalam, semuanya disebut dengan raja. Bukan Firaun. Firaunnya sendiri baru ada pada zaman Musa di Quran ya. Hal itu ditegaskan oleh para Egyptologis, ahli-ahli hieroglif untuk bahasa Mesir kuno ya. Mereka mengatakan bahwa penyebutan Firaun pada zaman Abraham dan Yusuf di Bible itu disebut dengan anakronitisme. Tidak sesuai dengan sejarah. Tidak sesuai dengan zamannya gitu ya. Ini hanya pengetahuan umum aja ya. Oke. Ya. Silakan. Kalau mau lebih jelas coba cari video di channel saya yang berjudul Apakah Quran Menjiplak Bible ya. Oke. Jadi yang belum nonton lagi. Nah, siap? Lanjut. 129. Menurut Bible, ketika Benyamin diajak keluarga besarnya hijrah ke Mesir, apakah dia masih anak-anak atau dewasa gitu? Iya. Berarti udah tahu dong kira-kira dong. Pasti ada yang bilang anak-anak, ada yang bilang dewasa ya. Nah, inilah ayatnya. Atau kalau bertambah lagi ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, udah tua. Oke, di Kejadian 44:20 ya.
Ya, masih anak-anak. Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda. Nah, ini yang saya tebelin ya. Dan masih ada anak yang muda. Siapa itu? Ya, itulah Benyamin. Yang lahir pada masa tuanya, kakaknya telah mati. Kakaknya telah mati itu dianggap adalah Yusuf, gitu kan. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Jadi masih anak-anak kan? Masih muda, masih anak-anak. Betul ya? Iya. Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Berarti anak. Masih anak kan? Iya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, silakan. Betul. Jauh banget ini. Udah punya 10 anak. Jauh banget. Yang tadi anak, ini punya anak malah. Coba baca. 10 pula. Ya. Bahkan lagi-lagi di kitab yang sama. Hanya beda pasal. Ya. Ya. Di kitab Kejadian, ya, kitab yang sama. Kemudian di pasal 46, yang tadi 44, ya. Ini selisih 2 ya, selisih 2 pasal nih. Ya. Di ayat 8, ini berbunyi, inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Nah, yang kemudian ini ayat 21 menyebutkan anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupin, Hupim, dan Ared. Kira ada Upin Ipin. Hupim, Mupim, Hupim, dan Ared. Nah, udah punya 10 anak. Udah punya 10 anak. Gimana dong? Cari bawah sebelah enggak? Oke lah, lanjut ya. Mungkin kita ke sebelah kali ya. Nggak nemu di sini kita. Lanjut ya. Lanjut. 130. Menurut Bible, Naaman dan Ared itu anak atau cucu Benyamin? Nah, tadi kan barusan kita lihat ya. Wah, ini yang di pasal 8. Ya, yang ini nih. Serem lagi ya. Ini ayat 21 kan? Iya, benar. Anak Benyamin ialah tadi ada Naaman, ada Ared kan? Ada Ared. Nah, kita lihat nih, berikutnya nomor 130 nih. Naaman dan Ared itu anak atau cucunya Benyamin? Seharusnya anak tadi di situ kan? Ya kan? Nah, anak Benyamin tadi kan di Kejadian 46 ayat 21. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Ared ya. Anak kan? Anak. Nah, baca dah. Cucu Benyamin. Keluaran. Oh, ini beda kitab ya? Beda kitab ya. Yang ini Kejadian, satunya lagi di kitab Keluaran pasal 26 ayat 40. Dan anak-anak Bela ialah Ared. Loh, Bela ini kan anaknya tadi, anaknya Benyamin. Biasa aja dong bacanya, jangan pakai lo. Saya sok. Oh, sok. Ini kayaknya Pak Dondi ini ngasih ini deh, ngasih shock terapi ke Jadi, saya. Sekarang udah gak ditanya siapa mana yang salah. Sekarang saya kasih ayat yang kontradiksi gitu. Dan anak-anak Bela. Jadi kenanya bagian yang gak enak terus gitu. Tapi ya gitu. Seru sih, seru. Kan? Seru. Dan anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman. Dari Ared kaum orang Ared dan dari Naaman kaum orang Naaman. Ya. Sedangkan di pasal 46 di kitab Kejadian jelas di sini sebut anak-anak Benyamin. Ya. Si Bela ini juga anak Benyamin. Tapi Bela punya anak namanya Ared. Apa Benyamin Bela ini punya nama yang sama dengan orang tuanya atau bagaimana ini ya? Silakan pemirsa cek sendirilah nanti ya. Paling tidak ini kan cucunya ya, bukan cucu sih, saudaranya ya. Berarti kalau dia punya anak, dia pengen menyamakan anaknya itu namanya dengan pamannya. Iya kan? Ya, bisa jadi. Tapi itu juga kecil lah kemungkinannya. Kecil. Dibilang jarang mungkin bahkan tidak ada kali ya. Ya, ini kebetulan udah beda ya, Keluaran sama Kejadian. Kalau yang tadi kita bacain sebelum-sebelumnya kan Kejadian semua kan. Ini udah di Keluaran nih. Iya. Ada. Oke, itulah sampai ke nomor 130 ya. 130. Oke. Iya bonus. Bonus dong. Bisa ngasih ya. bonus kan? Bonus ya. Bisa ngasih bonus. Bentar. Bonusnya seperti biasa saya kasih mengenai masalah penerjemahan di dalam Bible. Ini topiknya adalah istri ya atau wife. Di Matius 19:29, di KJV Matthew 19:29, and everyone that had forsaken houses,
or brethren, or sisters, or father, or mother, perhatikan, or wife, ya, istri kan? Ya. Or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. So, Ya, kenapa yang kata wife itu saya besarin ya? Kita lihat di LAI yang terjemahan baru, Matius 19:29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ada nggak istri? Sebentar Mas. Hah? Nggak ketinggalan bacanya nih. Apa? Ada ketinggalan nggak? Apa tuh? Kok nggak ada istrinya? Saya baru nanya tuh. Itu keluar tulisannya. Kok tidak ada kata istrinya? Kok nggak ada istrinya? Nah itu. Sedangkan di terjemahan King James Version itu ada kata wife kan. Nah, itu yang di kolom tengah saya taruh bahasa Yunaninya. Coba baca Mas. Jadi teman-teman sekalian kalau punya Alkitab yang King James Version bisa dicek. Ya. Oh, aplikasi banyak kok. Di aplikasi ada. Iya. Gitu. Jadi bisa dicek langsung lah gitu ya. Iya. Jadi kita juga mengutip di sini berdasarkan sumbernya memang dari King James Version dan itu memang tertulis wife di situ. Iya, wife. Dan beberapa versi yang Inggris ada kata wife. Seperti IV? Nanti saya lihat. Enggak, sekarang saya mau kasih lihat yang bahasa Yunani dulu. Sekarang yang bahasa Yunani baca dulu. Nggak bisa saya baca. Bisa saya. Oh, bisa ya? Itu ada latinnya. Bawahnya ada latinnya. Kaipas, hostes, afeken dan seterusnya ya. Sampai ada kata-kata apa nih? Ginaika yang saya tebelin tuh ya, ginaika itu adalah untuk kata istri. Istri. Nah, pasangan kalau sih. Ya, kita lihat ya. NIV ya. Ya. Ada kan kata wife-nya? Ada. Kemudian nah ini yang menarik nih. Di terjemahan bahasa Indonesia yang ILT lah, Indonesian Literal Translation. Ya, Matius 19:29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri. Ada tuh kan? Jelas ada. Ya, atau anak dan seterusnya lah gitu ya. Nah, tadi mengenai kata ginaika itu di terjemahan yang NASB itu artinya adalah bride, wife, wives banyak, woman, womens, women. Itu saya ambil dari biblehub.com ya. Strongnya nomor 1135 gitu. Oke. Ini buat pengetahuan umum aja gitu ya. Ada penerjemahan yang menggunakan kata istri, ada penerjemahan yang tidak menggunakan kata istri. Mungkin bukan tidak. Apa? Menghilangkan. Mungkin takut kali kalau ayat ini dipakai untuk menjawab yang tuduhan yang 72 bidadari kali. Mungkin nggak, betul? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi apa ya? Kalau kita dalam perspektif Islam ya, itu bahkan di Al-Quran sudah menyebutkan. Ya, menyebutkan apa? Menyebutkan bagaimana mereka mengurangi, menambah. Saya pikir menyebutkan 72 bidadari. Bukan maksudnya gitu. Kan mengurangi sampai mereka pun digelar sebagai ahlul kitab. Gitu. Karena mereka sering istilahnya menambahkan atau mengacak-acak lah istilahnya kalau asal-asalnya ya. Tapi yang seperti ini akhirnya ada pembuktiannya. Dan alhamdulillah di acara Babel of Babel, Pak Ronditan bahkan sudah mendapatkan bukti tersebut. Jadi kalau kita mau meneliti suatu kitab suci ya, apalagi terjemahan ya, terjemahan dari apa yang disebut kitab suci, kita jangan berpatokan atau mempelajari hanya satu terjemahan aja. Betul. Kita harus pelajari juga terjemahan bahasa lain. Betul. Kalau perlu kita harus kembali ke bahasa aslinya, yang bahasa Yunani. Gitu. Ya. Di sini bisa kelihatan karena saya buatkan tabel, saya apa namanya? Saya perlihatkan semua gitu ayat-ayatnya. Ya. Jadi ada komparasinya. Iya. Kita melihat juga lebih gampang gitu loh. Betul. Kalau pemirsa mungkin ya mempelajari Bible itu baca kan berurutan. Dari ini, habis itu kitab ini. Giliran kita ketemu kitab ini, ada kisah yang sama dengan kitab sebelumnya. Mungkin udah lupa gitu kisahnya. Dia harus balik lagi, bolak lagi misalnya. Tapi kalau kita jejerkan berbentuk tabel begini kan enak lihatnya. Ya kan? Udah langsung kelihatan bedanya gitu. Ya memang begitulah, mungkin konsep untuk mencari kebenaran antara benar dan salah itu memang harus ada pembandingnya. Data pembanding itulah yang bisa menentukan sebagai parameter kita untuk melihat apakah ini benar, apa ini salah. Cuma yang sering ditanyakan sama Pak Dondi ketika Babel itu pasti mana yang salah.
gitu kan? Tapi saya nanya apa dong? Bukan Kalau mana yang nanya bener bener kan? kan udah biasa, mana yang salah gitu. Iya. Iya. Tapi ini pengetahuan bagi kita semua. Jadi ketika kita ingin mengkritisi suatu kitab suci, paling tidak pertama kita bisa melihat dari beberapa referensi, baik terjemahan lainnya dengan bahasa yang lain ataupun bahkan lebih bagusnya itu adalah dengan bahasa aslinya. Betul. Mungkin Betul. nanti next kita bisa bahas itu kali ya. Boleh. Kalau bisa bawa orang yang tahu judaisme ya. Wah, itu keren. Hah? Itu keren itu. Ya? Oh. Ya, itu keren. Boleh. Jadi paling tidak kita mendapatkan suatu pencerahan lagi nih. Nah, bagaimana seberapa pentingnya sih? Oke, itulah akhir daripada Bible kita kali ini 126 sampai 130. Sebelum saya kembalikan ke Ustadz Yudi, tidak lupa saya ingin mengingatkan kembali ya bagi para pemirsa yang ingin mendukung organisasi Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, bisa menyalurkan melalui Bank Mandiri Syariah, kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, dan bukti transfer bisa dikirim ke nomor 0812 3280 2080. Khusus bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam bentuk wakaf, tanah yang ditawarkan yaitu berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala donasi dan partisipasi Anda. Terima kasih. Amin. Baik, itu Ustadz Yusuf, Ustadz Yudi, saya kembaliin. Kali ini kita sudah selesai 126 sampai 130. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dondi atas pemaparan yang kali ini cukup bikin saya shock ya tadi ya. Shock banget. Bayangkan dari anak menjadi punya anak 10 pula. Ya, tapi inilah memang pokoknya kalau ikut Bible ya siap-siap shock gitu. Shock ya. Harus siap-siap ini juga ya. Spot jantung lah ya. Ya. Oke. Baiklah sahabat beriman, demikian acara Bible untuk episode kali ini, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya, dan tentunya dengan narasumber kita yang sudah tak asing lagi, yaitu Pak Donditan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.